Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang saya hormati pejabat Ketua Umum PBNU yaitu Zulfa Mustafa dan teman-teman media yang saya hormati. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari rapat pleno yang alhamdulillah tadi malam sudah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Yai Zulfa, bahwa rapat pleno tadi malam itu sah sesuai dengan ADRT dan Perkum nomor 10 tahun 2025. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah di atas dari batas minimal, yaitu 50% plus 1. Kalau tidak memenuhi itu forumnya maka ditunda 30 menit. Tapi alhamdulillah kemarin dari awal sudah di atas 55% yang hadir. Yang kedua, agenda tadi malam itu hanya dua agendanya itu. Yaitu yang pertama menyampaikan hasil rapat harian Surya yang sudah dilaksanakan tanggal 20 dan tadi malam disampaikan juga. Dan alhamdulillah para peserta pleno yang anggota pleno sudah besok semua, sudah tahu semua, itu bisa memahami dan menyetujui apa yang telah disampaikan, diputuskan di rapat harian Surya. Tambah lagi agenda yang kedua adalah apa? Penetapan pejabat Ketua Umum dan sudah ditetapkan yaitu yang mulia Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Itu dari hasil rapat pleno tadi malam, tetapi ada juga rekomendasinya. Ya, rekomendasinya ada beberapa yang direkomendasikan tadi malam, yaitu yang pertama kita mengajak semuanya, khususnya warga Nahdien, untuk memberikan kepedulian yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di Sumatera. Panjangnya sudah bisa semua, sudah tahu semua. Dan alhamdulillah tadi malam sudah terkumpul dana cash 2 miliar rupiah yang segera disalurkan ke saudara-saudara kita yang terdampak itu. Yang kedua, ada rekomendasi yang ke dalam sifatnya, yaitu hendaknya pejabat Ketua Umum segera melakukan konsolidasi internal, baik di lingkungan PP sendiri maupun PW, PC sampai ke PCI dan Banom dan lembaga, semuanya kita lakukan konsolidasi itu. Untuk apa? Untuk mengefektifkan agar roda organisasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu kita ingin melakukan percepatan pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan, yang sudah diprogramkan, itu kita percepat capaiannya. Karena sama-sama tahu kemarin ada hambatan-hambatan. Oleh itu harus segera dilakukan percepatan itu, termasuk di dalamnya SK-SK atau apapun yang menjadi kendala itu kita selesaikan semua. Itu. Ya. Penguatan layanan atau khidmah ijtimaiyah itu pun juga harus kita tingkatkan. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting rekomendasi itu, yaitu Ketua Umum segera nanti untuk menyiapkan hari peringatan 100 tahun dalam hitungan Masehi yang kalau dihitung itu tanggal 31 Januari 2026, pas harinya adalah hari Sabtu. Nah, maka itu pada momentum tersebut itu dikaitkan pula dengan konferensi besar atau Munas Alim Ulama dalam rangka mempersiapkan muktamar yang ke-35 di tahun 2026 ini. Rois Am yang mulia sudah memberikan beberapa catatan. Ini bukan percepatan muktamar, bukan. Ya, tetapi mengembalikan siklus muktamar ini seperti sebelum terjadinya Covid. Karena muktamar yang ada di Lampung yang ke-34 itu mundur sebenarnya karena terjadinya Covid. Nah, sekarang kesempatan bagus untuk mengembalikan pada siklus yang normal. Berikutnya lagi
yang tidak kalah penting yaitu apa? Nanti kita mohon betul pejabat ketua umum untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kita supaya resources yang kita miliki itu bisa seoptimal mungkin untuk dimanfaatkan memberikan layanan kepada jamiah, kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu apa? Membangun dan mengembangkan tradisi-tradisi keadaban sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini menjadi sangat penting membangun tradisi-tradisi keadaban itu. Saya kira itu beberapa rekomendasi yang sudah disepakati dalam rapat beliau ini yang kita harapkan nanti yang mulia Yai Zulfa Mustafa bisa segera melakukan konsolidasi dan menerjemahkannya dalam bahasa yang operasional. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon beliau untuk menyampaikan beberapa catatan yang terkait dengan pleno yang sudah dilaksanakan. Kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers yang saya muliakan dan mobil khusus Rais Syuriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh. Saya Zulfa Mustafa, pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang tadi malam sudah ditetapkan dalam rapat pleno PBNU. Pertama ingin menyampaikan bahwa amanat yang diberikan kepada saya adalah amanah yang berat, sungguh berat. Tapi saya punya keyakinan dengan dukungan semua pihak, wabil khusus dari jajaran Syuriah, Rais Am, PBNU dan jajarannya, dari jajaran penasehat para ulama-ulama sepuh, mustasyar PBNU dan seluruh pengasuh-pengasuh pesantren di Indonesia beserta tentunya sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di Tanfidiyah PBNU atau pelaksana PBNU dan juga seluruh pengurus NU di tingkat wilayah, provinsi, cabang dan sampai ranting di kelurahan. Dengan dukungan semuanya, saya yakin insya Allah amanah yang berat itu akan menjadi ringan. Oleh karenanya saya sekali lagi meminta doa dan mohon dukungan dari semua yang tadi saya sebut agar saya bisa menjalankan amanah ini sehingga kemudian bisa saya laksanakan sebaik-baiknya sampai masa amanah itu selesai nanti pada muktamar. Yang kedua, khusus kepada seluruh pengurus NU baik di tingkat pusat, provinsi atau PWNU, cabang, kota, kabupaten, dan juga di bawahnya saya mengajak semua, marilah kita kembali bersatu, kompak, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi ini, muassis organisasi ini. Dalam muqaddimah Qanun Asasi, beliau mengatakan, fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wal du'afa wal aqwiya ila hadhihi jam'iyyah al mawsumah bi nahdlatil ulama wadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad. Mari kita semua, seluruh pengurus NU, warga NU, masyayikh NU, masuklah ke dalam organisasi ini dengan pengikut-pengikut Anda, karena pengikut-pengikut NU sangat banyak. Baik itu orang-orang fakir, baik itu orang-orang kaya, baik itu orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting maupun orang biasa. Masuklah ke organisasi yang diberi nama Organisasi Nahdlatul Ulama. Masuk dengan penuh mahabbah, penuh cinta kasih. Hentikanlah permusuhan,
hentikanlah perselisihan, dan kemudian satukanlah hati kita dalam persatuan, sehingga organisasi ini adalah organisasi yang betul-betul bersatu dan kompak. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pengurus PWNU, pengurus provinsi, pengurus PCNU tingkat kota dan kabupaten, agar tetap tenang melakukan kegiatan seperti biasa. Khidmah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka. Mari sama-sama terus lakukan pelayanan keumatan, baik itu keagamaan, sosial, termasuk tadi yang sudah disampaikan PBNU tadi malam pun terus melakukan tambahan donasi buat bantuan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, termasuk di Sumatera Barat. Tambahan bantuan yang tadi malam dikumpulkan, alhamdulillah sudah ada 2 miliar. Dan saya ingin sampaikan pada seluruh PWNU, kemudian PCNU, termasuk Badan Otonom NU, Lembaga Otonom NU, sampai di ranting, kumpulkanlah donasi. Bantulah pemerintah untuk penyelesaian atau meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah di atas. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Nuh bahwa dalam rangka peringatan satu abad Masehi Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari, ya, saya ingin menyerukan kepada seluruh pengurus NU di tingkat wilayah, cabang dan di bawah, persiapkanlah kegiatan ini dengan memperbanyak istighasah, memperbanyak salawat dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat warga dan masyarakat, warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikutnya, untuk keperluan konsolidasi organisasi, PBNU akan mempersiapkan Kombes dan juga mempersiapkan muktamar. Untuk langkah-langkah tersebut pastinya saya pastikan dengan seluruh tim yang ada di PBNU, kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya akan mempercepat seluruh apa yang harus saya lakukan, termasuk mempercepat terbitnya SK-SK kepengurusan yang barangkali karena apa yang terjadi ini terhambat. Terakhir, amanat rekomendasi dari rapat pleno ini bahwa kami diberi amanat untuk terus membangun tradisi keadaban atau akhlak yang berlandaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digariskan oleh para muassis, para pendiri, khususnya di mana kami para santri tak boleh tidak memiliki etika baik kepada masyarakat umum secara umum, apalah lagi kepada para ulamanya. Tradisi ini khususnya di Tanfidiyah akan kami bangun, bahwa Tanfidiyah itu atau pelaksana NU adalah santrinya para masyayikh. Tanfidiyah adalah murid para masyayikh. Siapapun mereka, sehebat apapun mereka, gelarnya setinggi apapun, selama mereka adalah pelaksana atau Tanfidiyah, mereka adalah santri daripada masyayikh dan terus harus menjaga keadaban ini kepada para kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.